Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya masih diberi nikmat kesehatan untuk memaparkan materi diksi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Risnawati, kelas pendidikan biologi 34, jurusan pendidikan biologi angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai diksi. Diksi adalah pilihan kata yang paling tepat ataupun selaras pada penggunaannya guna mengungkapkan gagasan agar memperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Adapun yang tergolong di dalam diksi atau pilihan kata itu sendiri diantaranya denotasi, konotasi, sinonim, antonim, homonim, kata umum, dan kata khusus. Saya akan menjelaskan satu persatu dari diksi tersebut. Yang pertama, denotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya, yang sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Contoh dari denotasi itu sendiri, yang pertama, permukaan kulit anak kecil itu lecet akibat tersiram air panas. Contoh yang kedua, mata pelajaran kelas 1 hari ini adalah bahasa Indonesia. Pelajaran adalah sesuatu yang dipelajari atau diajarkan. Contoh yang ketiga, Dika merasakan lidahnya pahit ketika makan kue saat ia terbaring lemah atau sakit di rumah sakit. Kata lidah terasa pahit artinya ia merasakan makanan terasa tidak enak ketika sedang sakit. Yang kedua adalah konotasi. Konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya, yang umumnya bersifat sindiran dan merupakan makna denotasi yang mengalami penambahan. Adapun contoh dari konotasi, yang pertama, perilaku menyimpangnya menjadi buah bibir di desa tempat tinggalnya. Kata buah bibir di sini berarti menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua, saya sudah menangkap materi bahasa Indonesia yang diajarkan oleh guru atau dosen. Kata menangkap di sini dapat diartikan juga dengan memahami. Yang ketiga, kenaikan harga sembako bukanlah kabar angin. Kabar angin berarti isu atau tidak benar. Yang ketiga adalah sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama. Sinonim juga dapat diartikan sebagai persamaan kata atau padanan kata. Contoh, mobil Pak Tono dibeli dengan cara kredit karena ia lebih suka mencicil daripada membayar penuh. Kata sinonim dari kredit adalah mencicil. Yang kedua, semoga saja Ibu Sinta tidak berdusta, karena di dalam sebuah organisasi tidak menyukai orang yang suka berbohong. Sinonim dari kata berbohong di sini adalah berdusta. Contoh yang ketiga yaitu hewan itu mati karena tertabrak mobil. Sinonim dari kata mati adalah meninggal. Yang keempat adalah hononim. Hononim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda, tetapi lafal atau ejaannya sama. Jika lafalnya yang sama disebut homograf, namun jika yang sama adalah ejaannya, maka disebut homofom. Contoh dari homonim adalah 1. Saya sudah bisa menyetir mobil. Kata bisa di sini dapat diartikan juga dengan dapat. Yang kedua, hak sepatunya patah ketika ia berjalan. Hak di sini berarti telapak sepatu pada bagian tumit yang relatif lebih tinggi. Yang kelima adalah antonim. Antonim adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Contoh antonim dari keras adalah lembut. Contoh antonim dari kata panjang adalah pendek. Contoh antonim dari besar adalah kecil, dan sebagainya. Yang keenam adalah kata umum. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Contohnya, ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kalimat tersebut memiliki cakupan makna umum, yakni melihat. Yang ketujuh adalah kata khusus.
Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit. Contohnya, ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kalimat tersebut memiliki makna khusus, yakni menengok. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.